Apakah bisa ya persalinan kok tanpa mengejan bayi bisa lahir dan bonusnya tanpa robekan? Nah, tentu saja bisa Bunda, tapi Bunda perlu mempelajarinya sejak dini supaya nanti saat hari H persalinannya Bunda tahu gimana caranya dan bisa mengaplikasikannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan sehat selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Persalinan menggunakan metode tiup-tiup ini yang mungkin sekarang ini lagi viral itu sangat-sangat dicari oleh ibu-ibu yang sedang hamil karena ingin sekali proses persalinannya nanti bisa berjalan dengan lancar dan tentunya minim trauma. Minim trauma di sini maksudnya itu tidak ada robekan jalan lahir. Kalaupun ada itu hanya minimal atau untuk meminimalisir robekan jalan lahir. Nah, kalau untuk persalinan normal itu sebenarnya teknik dasarnya untuk melahirkan itu adalah dengan menggunakan teknik mengejan, di mana saat mengeluarkan bayi memang kita refleks otomatis ingin mengejan dengan sendirinya. Namun, refleks ingin mengejan tersebut bisa kita alihkan dengan cara tiup-tiup. Nah, apa sih maksudnya tiup-tiup? Apakah kita cukup meniup atau ada teknik khusus cara untuk meniupnya? Nah Bunda, tentu saja ada cara atau tekniknya. Kita tidak boleh sembarang meniup karena nanti kalau kita salah caranya itu bayi tidak bisa keluar dengan cepat. Pasti akan lama tertahan di rongga panggulnya. Jadi sebenarnya teknik tiup-tiup ini Bunda harus cukup menguasai teknik pernafasan terlebih dahulu. Jika saat proses persalinan Bunda nanti dinyatakan hasil USG-nya semuanya normal, kemudian hasil laboratoriumnya juga normal semuanya, Bunda bisa menggunakan teknik tiup-tiup ini saat persalinan normal nanti. Nah, untuk tempat bersalinnya, Bunda harus di mana nih mencari tempat yang bisa menggunakan teknik ini. Karena teknik ini sekarang belum semua tempat mempraktikannya. Jadi Bunda harus sejak hamil mencari dulu di mana bidan atau tempat bersalin yang bisa menggunakan teknik tiup-tiup ini. Karena jika kita didukung oleh provider atau bidan yang menggunakan teknik ini, nantinya saat kita menggunakan teknik ini itu pasti bisa ada yang mengarahkannya. Beda dengan kita menggunakan teknik ini namun bidannya tidak menggunakan teknik ini melainkan teknik mengejan. Nanti pasti kita saat menggunakan teknik ini pasti bidannya nggak gitu caranya ibu mengejan yang benar tuh tarik nafas gini. Takutnya saat Bunda menggunakan teknik ini dan di tempat bersalin Bunda itu bidannya tidak menggunakannya, nanti Bunda yang akan disalahkan. Jadi kalau bisa Bunda harus mencari tempat bersalin yang providernya atau bidannya itu menggunakan teknik ini juga. Teknik ini bisa Bunda pelajari ketika usia kehamilan Bunda paling tidak 32 minggu ke atas. Dan rutin Bunda ingat-ingat lagi, Bunda pelajarin lagi di usia 37 minggu ke atas. Jadi namanya persalinan itu ada yang namanya proses pembukaan dulu. Pembukaan mulut rahim dari buka 1 atau 1 cm sampai 10 cm. Dimana proses pembukaan dari 1 cm sampai 10 cm itu membutuhkan waktu ya Bunda. Jadi kapan Bunda harus melakukan tiup-tiupnya itu kalau bisa saat sudah pembukaan lengkap atau saat sudah pembukaan 10 di mana kepala janinnya itu sudah turun di dalam rongga panggul bawah, sudah nampak di vulva ya. Jadi jika kepala janinnya itu masih tinggi walaupun sudah pembukaan lengkap, Bunda menggunakan teknik tiup-tiup ini nantinya janinnya itu akan susah
untuk keluarnya. Jadi biar keluarnya itu mudah, Bunda nyaman, jangan terburu-buru menggunakan teknik tiup-tiup, apalagi Bunda mengejan terlebih dahulu sebelum waktunya. Jadi kapan menggunakan teknik tiup-tiup ini itu sesuai instruksi dari bidan atau dokter tempat Bunda bersalin. Jika bidan atau dokter sudah menyatakan ini sudah pembukaan lengkap dan sudah diperbolehkan untuk mengejan, atau yang menggunakan tiup-tiup sudah diperbolehkan untuk melakukan teknik tiup-tiupnya, nah saat itulah Bunda harus menggunakan teknik tiup-tiup ini. Namun saat pembukaan prosesnya, saat menunggu proses pembukaan, Bunda cukup menggunakan teknik pernafasan relaksasi saja. Jadi pernafasan relaksasi itu penting saat menghadapi proses pembukaan persalinan. Karena saat proses pembukaan persalinan itu ada namanya kontraksi. Kontraksi pun ada jedanya. Nanti jedanya atau jaraknya itu semakin dia sering datangnya. Jadi saat kontraksi itu datang, Bunda harus tarik nafas panjang dari hidung dan keluarkan pelan lewat mulut. Bunda harus meresapi nafas yang masuk. Ibaratnya Bunda memasukkan seluruh energi positif ke dalam diri Bunda. Sambil tarik nafas, sambil Bunda terus memberikan afirmasi ke dalam diri Bunda sendiri, ya. Boleh teks-teks afirmasi Bunda tulis di kertas atau Bunda rekam di HP Bunda sendiri, atau Bunda bisa mendengarkan afirmasi positif yang sudah ada di video Bidan Irawati sebelumnya. Nah, itu wajib sekali didengarkan saat proses pembukaan persalinan, supaya saat menunggu proses pembukaan persalinan Bunda tetap tenang, rileks, dan semangat menunggu sampai ke pembukaan lengkap. Karena biasanya yang tidak tahan itu menunggu proses pembukaannya yang kadang itu begitu lama. Lama cepat proses pembukaan itu tergantung dari aktivitas Bunda sendiri. Dimana kalau Bunda sering bergerak, sering melakukan pergerakan terutama jongkok berdiri, itu akan memudahkan, mempercepat juga proses pembukaannya. Nah, sekarang jika sudah pembukaannya lengkap dan kepala bayi sudah turun, nah saat itulah Bunda boleh melakukan teknik tiup-tiup ini. Caranya bagaimana? Sebelum Bunda melakukan teknik tiup-tiup ini, terlebih dahulu Bunda harus wajib tarik nafas panjang dulu dari hidung, ya. Tarik nafas panjang dari hidung sebanyak-banyaknya sampai benar-benar paru-paru Bunda atau rongga dada Bunda itu terisi dengan penuh udara. Saat Bunda melakukan teknik tiup-tiup ini itu harus saat ada kontraksi di saat pembukaan lengkap. Jadi saat sudah pembukaan lengkap dan saat terjadi kontraksi persalinan, saat itulah Bunda boleh menarik nafas panjang dari hidung untuk persiapan tiup-tiupnya. Caranya saat kontraksi datang, Bunda langsung tarik nafas dari hidung sebanyak-banyaknya sampai rongga dada Bunda itu terpenuhi dengan udara. Seperti ini. Nah, ketika sudah merasa penuh rongga dadanya, nafas yang Bunda tarik tadi itu Bunda tiupkan secara sedikit-sedikit, pelan-pelan tapi pasti. Maksud pelan-pelan tapi pasti itu tidak langsung dikeluarkan, tidak langsung seperti itu. Nanti tidak bisa untuk melanjutkan teknik tiup-tiupnya karena nafasnya sudah habis duluan. Jadi keluarkannya itu juga harus dengan pelan-pelan, ya, begini. Pelan-pelan dirasakan sampai benar-benar nafasnya yang Bunda hirup tadi itu habis. Paling tidak itu minimal 5 hitungan, 5 detik, ya. Nah, kalau bisa minimal 5 detik, kalau bisa lebih itu malah lebih bagus. Nah, supaya bisa lebih lama itu kuncinya di tarikan nafasnya. Tarikan nafas Bunda itu harus yang banyak. Udara yang dimasukkan ke dalam rongga dada, rongga paru-paru itu harus sebanyak-banyaknya. Tapi saat meniupkan pelan-pelan itu Bunda harus bisa memfokuskan tekanan itu ada di perut. Coba Bunda sekarang bisa latihan. Saat meniupkan udara yang keluar dari mulut, itu Bunda seolah-olah
tenaga untuk menekannya, untuk mengeluarkan udaranya, itu tenaganya semuanya diletakkan di bagian perut Bunda. Jadi seolah-olah perut itu seperti mendorong ke bawah dengan tekanan kuat dari tiupan nafas Bunda. Coba Bunda pegang tangan salah satu, boleh tangan kiri, pegang perut, rasakan tekanan perut saat Bunda meniupkan udara pelan-pelan tadi. Nah, jadi saat meniupkan udara, itu perut kita sambil menekan atau mendorong dengan kuat ke bawah. Jadi kekuatan tiupannya itu ada di otot perut ya Bunda, bukan di otot jalan lahir atau di anus atau di bagian bawah. Sebenarnya tekniknya itu sangat mudah, hanya seperti itu tadi Bunda. Saat ada kontraksi ketika sudah pembukaan lengkap, Bunda langsung tarik nafas panjang dari hidung, keluarkan nafasnya lagi secara pelan-pelan dengan menggunakan kekuatan otot perut. Otot perut menekan atau mendorong dengan kuat ke bawah sambil Bunda tetap meniupkan udaranya sampai habis. Sebenarnya tujuan dari tiupan udara ini itu untuk mengontrol lamanya tekanan perut Bunda. Semakin lama Bunda mengeluarkan udaranya saat meniup, itu nantinya semakin lama tekanan pada otot perut Bunda. Jadi jika Bunda lama menekannya, mendorong kuat otot perut Bunda, itu pasti bayi akan keluarnya dengan mudah dan cepat. Beda halnya jika Bunda itu meniupannya secara cepat. Saat ambil nafas, langsung berhenti, tidak ada 5 detik, hanya mungkin 1 atau 2 detik saja. Itu bayi ketika dia sudah terdorong pasti akan masuk lagi, keluar masuk lagi. Nah seperti itu, supaya tidak keluar masuk lagi, supaya terus keluar pelan-pelan tapi pasti, Bunda meniupannya harus dengan yang lama dan kekuatan otot perutnya itu harus dengan semaksimal mungkin ya. Gimana caranya supaya bisa lama dan kekuatan otot perutnya semaksimal mungkin? Bunda selama proses persalinan itu harus selalu memenuhi kebutuhan nutrisi Bunda. Karena jika Bunda saat persalinan tidak makan, tidak minum, itu pasti nanti saat sudah pembukaan lengkap, tenaga Bunda sudah habis, sudah lemes. Jadi walaupun Bunda menggunakan teknik tiup-tiup, tidak ada tenaganya untuk kekuatan otot perutnya. Jadi penting sekali diingat, nanti saat proses persalinan boleh bawa makanan atau minuman yang disukai ya. Dan yang kedua, saat Bunda melakukan teknik tiup-tiup ini, usahakan bagian bokong atau pantat itu harus rileks, tidak boleh tegang, tidak boleh diangkat-angkat ya, harus ditaruh, ditempelkan di alas bednya, tidak boleh diangkat, karena biasanya itu refleks otomatis bokong selalu aja diangkat. Karena apa? Kalau diangkat itu otomatis perineum Bunda, jalan lahir Bunda itu akan kaku, sehingga nanti bisa memicu timbulnya robekan jalan lahir. Supaya nanti jalan lahirnya tetap utuh, tidak ada robekan, ataupun jika ada robekan itu minimal, hanya kecil saja, luka kecil saja, itu Bunda harus bisa menaruh pantatnya atau bokongnya itu benar-benar rileks aja, tenang aja, ditaruh aja, tidak usah diangkat-angkat. Oke Bunda, pasti bisa. Pokoknya tanamkan pada diri Bunda, aku pasti bisa. Semangat, aku kuat, aku pasti bisa ya. Jika kontraksinya sudah hilang, Bunda harus nafas relaksasi. Nafas dari hidung, keluarkan pelan lewat mulut. Nafas dari hidung lagi yang panjang, keluarkan pelan lewat mulut. Hanya nafas tenang saja, tidak perlu membutuhkan kekuatan otot perut ya. Nafas aja, rileks saja dari hidung dan keluarkan lewat mulut. Itu tujuannya untuk tetap membuat Bunda itu stabil, tenang, dan nyaman. Tentunya bisa rileks saat menjalani proses persalinan. Boleh saat belum ada kontraksi yang datang, Bunda makan dulu, minum dulu, paling tidak 1-2 suap. Itu untuk nantinya saat kontraksi datang lagi, Bunda sudah ada tenaga lagi, sudah semangat lagi. Biasanya kalau prosesnya itu benar, itu pasti kepala bayi akan cepat keluar. Dan jika kepala bayi sudah keluar, Bunda tidak perlu menggunakan teknik tiup-tiup ini lagi. Bunda hanya cukup nafas pendek-pendek saja ketika kepala bayinya keluar.
Ketika kepala bayi keluar, nafasnya boleh seperti ini. Hah, 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 seperti orang kepedesan ya. Jadi nafas pendek-pendek saja. Atau jika Bunda tidak menggunakan nafas pendek-pendek, boleh Bunda menggunakan nafas tiup-tiup tapi tidak menggunakan kekuatan otot perut. Jadi tiupannya seperti teknik pernafasan relaksasi saja. Tenang saja, boleh sambil senyum saat kepala bayi sudah keluar. Dan kapan kepala bayinya keluar, nanti pasti akan diberitahu oleh bidan atau dokter yang menolong persalinan. Biasanya saat kepala bayi sudah keluar, bidan akan memberitahu, ibu ini kepalanya sudah keluar, ibu tenang saja, nafas pendek-pendek saja ya. Nah seperti itu, saat itulah Bunda harus nafas pendek-pendek atau nafas relaksasi saja sambil terus tersenyum biar selalu tenang. Oke Bunda, itu tadi adalah cara persalinan tiup-tiup. Bunda nanti bisa praktikkan saat proses persalinan supaya persalinan Bunda bisa berjalan dengan nyaman, tenang, dan tentunya minim trauma. Pasti Bunda bisa, mulai sekarang Bunda harus latihan ya, supaya nantinya saat hari H Bunda selalu mengingatnya. Cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.